Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah pada pagi hari ini, pagi yang cerah Rabu tanggal 20 Agustus 2025. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga utamanya bisa hadir pada kajian tafsir untuk menambah keilmuan kita dan menambah keimanan kita lewat tema yang akan dibahas, yaitu ujian Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya. Tafsir Quran surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Dan kebetulan narasumbernya juga alhamdulillah sudah hadir, yaitu Bapak eh, Sobar Dr. Andes MPD. Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Ustadz parantos kersa sumring dan mengisi di kajian tafsir pada pagi hari ini. Salawat dan salam senantiasa terlimpah curah kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menjadi uswah contoh bagi kita seluruhnya agar selamat dunia dan selamat akhirat, utamanya untuk bisa menghadapi ujian-ujian ya, tepat dengan tema pada pagi hari ini. Baik, tidak memperpanjang waktu, kita mulai saja kajian tafsir pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya wabarakatuh. adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Teh Rani. Mangga Teh Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. wabarakatuh. Teh Rani, sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, selanjutnya adalah langsung ke tema utama kita, bagaimana menghadapi ujian ke dalam kehidupan ini dengan narasumber kita yaitu Bapak Dr. Andes Sobar MPD. Mangga dihaturanan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin.
Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril adim. Allahumma akhrizna min dulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi wa tah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahilana abwaba fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kajian ini saya menggunakan pendekatan sufi filosofi dengan beberapa pertimbangan. Pertama, pertimbangannya bahwa istilah bala atau ujian atau cobaan itu adalah diungkapkan dengan beragam tampilan katanya. Ada yang menggunakan ikhtibar, fitnah, mihnah, dan yang lainnya. Yang kedua, bahwa menggunakan sufi filosofik di dalam mengungkap atau menyingkap di balik eh, firman atau pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah karena banyak rahasia di dalamnya. Salah satu contohnya adalah di dalam pernyataan Allah yang ayat ke-155, wala nabluwannakum bisyai'in. Bisyai'in itu ada isim domir, ya, kata ganti. Kata gantinya itu indikatornya di dalam huruf nun. Gitu. Huruf nun itu menunjukkan kepada nahnu. Ya. Nahnu bisa diartikan di sini kami atau kita. Maka domir ini adalah tidak posisinya tidak sekedar sebagai apa disebut mutakalim wahdah gitu ya. Mutakalim wahdah itu adalah pembicara utama ya atau pertama orang pertama gitu ya. Sebab kalau ke sana adalah nahnu itu biasanya adalah ma'al goir gitu ya. Ma'al goir itu artinya melibatkan yang lain gitu ya. Melibatkan yang lain. Sehingga seolah-olah si pelaku itu adalah jama gitu ya. Jama gitu ya. Karena itu eh, ada yang menyebutkan bahwa di sana itu tidak sekedar mutakalim ma'al goir gitu ya, tetapi adalah mu'adom linapsihi gitu ya. Itu Allah itu adalah mengagungkan dirinya sendiri ya gitu, menyombongkan dirinya sendiri gitu ya. Nah, sehingga di diartikan eh, lanabluwannakum gitu ya. Eh, Kami itu artinya Allah, ya. Allah, gitu ya, alam dan manusia, gitu ya. Itu menyelenggarakan, gitu ya, menyelenggarakan bala tadi ujian, gitu ya, ya kepada kalian, gitu ya, kepada kalian itu kalian di sini adalah juga domir yang mewakili eh, apa manusia ya tentu yang dibidiknya itu manusia yang beriman di sini tetapi apa manusia yang beriman menjadi bidikan di dalam ayat itu atau khitabnya itu ya
Nah, ini cukup mewakili manusia seluruhnya ya, manusia yang seluruhnya. Ya. Nah, eh, karena itu eh, bahwa bahwa di sini berkaitan dengan takdir ya kan sesungguhnya itu kira-kira ya eh, menggunakan takdir atau ketetapan yang di mana ketetapan ini adalah menjadi garisan-garisan sunatullah gitu ya, yang tidak bisa di apa tidak bisa berubah gitu dan tidak bisa diubah gitu ya, tidak bisa diubah gitu ya, sehingga perlulah lam gitu ya. Lamnya itu lam takkid, dan di ujung gitu ya, waw itu ditambah dengan nunnya nun taukid lagi gitu ya. Sehingga diartikannya itu ada kesemestian atau keniscayaan gitu ya. Sehingga ujian itu adalah atau penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan oleh Allah yang melibatkan alam dan manusia di dalamnya atau alam semesta ini itu adalah tidak bisa ditawar-menawar gitu ya. Jadi mau hidup di bumi Allah gitu ya, itu mau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sehingga ujian itu adalah apa hakikat hidup itu sendiri. Hakikat hidup itu sendiri. Gitu. Kemudian ke berikutnya adalah bisyai'in gitu ya. Bisyai'in. Gitu. Tentu apa sih baknya itu eh, muta'alaknya ya ke ke apa nablu tadi gitu ya. Ya, sehingga eh, Allah menyelenggarakan apa ujian di dalam kehidupan itu ada ya yang melibatkan tadi apa kosmos dan antropos itu ya. Itu melalui gitu ya. Nah, bisyai'in gitu melalui syai itu dari kata-kata sya'a ya. Sya'a itu artinya dia berkehendak, dia maksudnya Allah. Sehingga syai'in itu bisa diartikan gitu ya, melalui sesuatu yang Allah kehendaki gitu ya. Nah, yang nantinya ke sini disebutkan artinya sedikit gitu ya, diartikan sedikit. Tetapi kalau secara sufistik gitu ya, ya syai'in itu apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, suatu yang dikehendaki oleh Allah itu jenisnya bisa berbentuk apa khauf gitu ya, yaitu takut gitu ya. Nah, ini takut. Nah, takut ini adalah menjadi salah satu jenis yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan memang kehendak Allah Subhanahu wa taala ini adalah menjadi dasar gitu ya untuk orang itu ingat gitu ya atau orang itu menyadari bahwa eh, apa ditempa ya ditimpa gitu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk salah satu jenis dari syai itu eh, adalah takut gitu ya, itu takut. Sehingga si takut ini dan yang lainnya nanti ya, kemudian apa naksin ya, itu naksin itu jadi di sini saya wawunya tidak wawu atop ya, yang wanaksin itu apa tidak atopnya tidak ke 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 hop maksud saya dan ju, tetapi atopnya kepada nafsin gitu ya, sehingga diartikan apa beserta gitu ya, beserta gitu ya nantinya. Nah, maka ju ini adalah menjadi satu ujian di mana ujian itu artinya ada apa semacam
potensi gitu yang digugat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga si potensi ini memungkinkan orang itu adalah lulus gitu ya dari dengan apa menggunakan ujian berbentuk takut tadi gitu ya. Sehingga orang yang hidup di dunia ini yang cukup menyadari terhadap ujian tadi sebagai hakikat hidup, maka eh, bisa mengubah gitu ya. Dengan ujian itu bisa mengubah dan menggugah apa dirinya sendiri dan apa juga menggugah alam semesta gitu ya. Karena itu tidak tidak sedikit gitu ya eh, eh, orang itu adalah lulus ujian dengan gugatan potensi hope tadi ya eh, di dunianya ini adalah menjadi apa eh, apa menjadi eh, kreatif gitu ya. Ujian itu jadi kreatif kok. Jadi ujian jadi konstruktif artinya. Ya, gitu. Jadi orang umpamanya eh, eh, takut gitu akan kena terik matahari gitu ya. Itu kan diuji oleh Allah tuh takut akan terik matahari gitu ya. Maka eh, itu eh, kalau Imam Al-Ghazali ya nanti dengan dengan roja ya takut dengan roja itu dengan harapan. Sehingga dibuatlah gitu ya eh, dengan ujian hope tadi itu ya dibuatlah umpamanya payung gitu ya. Itu jadi payung itu hasil ujian dari Allah dengan gugatan potensi yang diberikan oleh Allah itu yang bisain tadi. Sehingga ya menciptakanlah payung gitu ya. Eh, takut ya, kena bakteri gitu ya dibuatlah gitu ya dibuatlah eh, apa yang disebut dengan alat pembesar gitu ya. Nah itu eh, ujian gitu ya. Ya, jadi karena itu ujian bisa disebut seperti umpamanya eh, apa eh, eh, pidoh gitu ya. Apa eh, perak gitu ya, emas gitu ya itu kan itu diuji kan dibakar dengan api ya sehingga jadilah keasliannya gitu ya. Nah, begitu juga manusia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lewat hope gitu ya. Itu bisa jadi eh, kreativitas gitu. Itu lapar itu eh, kan kalau kita tidak sadar itu lapar itu sudah kodrati gitu ya sudah apa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau menyadari itu adalah hidup ini apa merupakan satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu si lapar itu kan berkaitan dengan perekayasaan alam gitu ya. Jadi apa eh, umpamanya padi saja gitu ya dengan tadi itu ya kalau kita menyadari ujian tadi semua itu bisa menjadi beragam gitu ya bisa bisa beragam gitu ya. Bisa jadi nasi bisa jadi ragina gitu bisa jadi apa gitu jadi kreasinya jadi banyak sekali belum lagi tatanan ke pertanian udah yang lainnya itu adalah karena menyadari tentang juk gitu ya. Nah, eh, jadi tidak sekedar bahwa zoo itu tidak sekedar sebagai suatu yang apa melekat dalam artian secara alami, ya, tetapi bagi manusia gitu ya itu bagi manusia maka Ju itu menjadikan satu untuk menganalisis gitu ya menganalisis mengerjakan alam untuk bekerja dengan alam gitu ya. Sehingga
lapar itu ya bukan bukan sekedar alamiah gitu ya, sebab eh, selain manusia pun kan diberi lapar gitu ya, umpamanya kodok gitu lah gitu. Eh, tapi eh, kodok itu hanya menerima begitu saja, sebab tidak diuji ya, kira-kira kodok tidak diuji, tapi manusia diuji dengan lapar, itu artinya ya bisa katakan saja untuk makan itu kan tidak ujug-ujug gitu ya, secara instinktif gitu. Tetapi ya ada pengelolaan gitu ya, ada ilmunya gitu ya, ada ilmunya gitu ya. Sehingga eh, ju itu kelihatan sebagai yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian kurang ya, itu kurang apa eh, kurang dari amwal, harta benda gitu ya, itu kurang dia harta benda, artinya bahwa bahwa harta benda itu kan tidak tidak seolah-olah tidak turun dari langit gitu ya, tetapi ada pengolahan gitu ya, itu ada eh, pengolahan itu, jadi mengolah gitu ya. Sehingga itu kurang dalam artian bukan Allah itu menyediakan apa harta benda itu tidak menyediakan ala kadarnya, tetapi kurang dalam artian bersifat hipotetik gitu ya, kira-kira itu bahan ya, bahan untuk bisa ditumbuh kembangkan gitu ya, ditumbuh kembangkan, itu yang di ayat ke 157-nya itu, ulaika itu alaihim apa sholawatun ya, berkah gitu kan itu ya. Jadi berkah itu ke orang yang apa sadar akan ujian itu. Begitu juga apa yang Allah kehendaki sebagai ajang penyelenggaraan ujian gitu ya, yaitu berbentuk apa ampus gitu ya, ampus itu eh, anima ya, animus gitu ya. Sehingga diartikan itu hembusan gitu ya, hembusan gitu ya, si jiwa itu adalah hembusan gitu. Nah, kalau kalau jiwa ini ya, tidak menghembuskan gitu ya, tidak menghembuskan, wah itu maka daya aruhnya itu tidak ada. Maka kalau tidak ada daya aruhnya kan artinya mati gitu ya. Tapi tidak sedikit gitu, maka di ayat yang sebelumnya itu tidak sedikit orangnya sudah mati itu ya, tetapi karena menyadari tentang hidup ini adalah ujian ya, sehingga daya aruhnya masih berpengaruh gitu ya. Tuh, maka di ayat 154 itu ya, jangan orang yang apa luka atau orang yang meninggal ya, terbunuh di dalam jalan Allah itu jangan dikatakan itu mati tapi ahya itu ya, masih ada pengaruhnya itu. Rasulullahnya sudah meninggal lama gitu ya, tapi daya aruhnya, anpusnya itu ya, karena itu ya dikelola ya oleh Rasulullah, itu dikelola ya, sehingga masih cukup berpengaruh gitu ya. Nah, maka kalau hembusan kita itu tidak mengaruh, nah jangan-jangan kita itu abai terhadap kesadaran bahwa alam ini tempat ujian ya, termasuk jiwa itu gitu ya. Nah, eh, samarot gitu ya. Samarot itu kan seolah-olah tidak sekedar buah ya yang tersedia itu ya. Tapi samarot itu bisa diartikan kalau sebagai ujian itu kayaknya apa menangkap apa simpul-simpul gitu ya, atau produktivitas gitu ya, itu produktivitas gitu ya. Jadi produktivitas itu kan muncul itu seolah-olah ada dialektika itu ya, dialektika antara kalau kalau di dalam logika itu kan antara premis mayor dengan premis minor gitu kan, jadi konklusi gitu ya. Nah, itu gesekan-gesekan itu apa yang mengakibatkan menjadi samarot gitu. Jadi samarot tidak hanya bendanya kan, kalau bendanya itu untuk apa selain kita juga kan sudah biasa bergaul dengan benda itu, tetapi untuk sebagai ujian
bagi manusia itu dengan samar itu menjadi satu apa produk gitu ya, itu produk. Nah, maka eh, di sanalah ada apa ada tuntutan sabar gitu ya, itu ada tuntutan apa syukur gitu ya. Kalau di Fakhruddin Arazi itu selalu diimbangkan sabar dengan syukur gitu ya. Sebab ujian itu gitu ya, ujian itu yang intinya itu, adapun nanti ada yang menderita gitu ya, yang katakannya yang tidak disenangi gitu ya, ada yang disenangi itu ya, kesenangan kan itu, jadi bukan bukan perimbangan antara yang disenangi atau yang menderita dengan yang tidak disenangi gitu ya, tetapi yang intinya kan ujiannya itu sendiri gitu ya, itu ujiannya itu sendiri. Jadi sedangkan ada derita gitu ya, ada derita atau ada kesenangan kan, itu tidak esensial gitu ya, itu tidak substansial itu ya. Substansinya ujiannya itu, ajangnya itu ya, itu sebagai ajang saja, sebagai alat untuk bahwa hidup ini adalah ujian gitu ya. Nah, maka kalau merasakan gitu ya, dan biasanya orang merasa diuji itu kalau yang tidak disenangi gitu, baru menggeliat gitu, saya rasa diuji gitu ya. Saya memang yang terkesan biasanya yang tidak disenangi gitu ya. Tapi kalau yang senang itu seolah-olah kan bukan ujian gitu ya, seolah-olah bukan ujian kalau senang itu. Eh, Mungkin itu sifat manusia itu ya. Eh, tapi orang merasakan diuji kalau derita gitu ya. Itu derita itu. Padahal senang juga itu ujian gitu. Maka Fahru Razi itu ya, dengan gaya filosofiknya itu, maka eh, bahwa bahwa kalau merasakan gitu ya, eh, apa eh, derita gitu ya, itu sabar gitu ya, itu sabar gitu ya. Tetapi kalau merasakan senang gitu ya, bukan berarti tidak tidak teruji ya, diuji juga dengan kesenangan itu. Nah, itu dengan syukur gitu ya, dengan syukur. Ya sebetulnya sabar dengan syukur itu satu arti sebetulnya, itu satu arti ya gitu. Hanya mungkin karena kebanyakan atau kebiasaan orang itu merasa diuji karena ada derita itu gitu ya, seolah-olah di ayat ini itu sabar gitu. Maka sabar itu makna intinya gitu ya, itu kan membendung ya. Ya, jadi membendung ya. Jadi orang itu membendung di dalam artian seolah-olah menangguhkan gitu ya, menangguhkan sementara ya, sehingga penangguhan itu untuk diendapkan ya, diolah gitu ya, diolah sehingga ekspresinya nanti macam-macam gitu ya, macam-macam. Bisa bisa sajaah kata Imam Al-Ghazali itu, bisa nanti juhud kan bentuknya, bisa bentuk yang lain gitu ya, menjadi itu yang disebut sabar itu. Jadi membendung itu sehingga pembendungan itu dia artinya pengendalian gitu ya, jadi pengendalian diri gitu ya. Nah, itu pengendalian diri gitu ya. Dan pengendalian diri inilah yang disebut sabar gitu ya. Eh, jadi bukan, sabar itu bukan diam gitu ya. Nah, sedangkan syukur itu eh, lebih ke hibdu ya, kepada hibdul mauzud gitu, wa wa tolabul maku ya, maukud ya. Ya. Bahwa bahwa syukur itu memelihara apa yang sudah ada ya, yaitu tadi potensi dan sebagainya, itu memelihara ya,
yang sudah ada dipelihara ya sebagai bahan gitu ya untuk samarot tadi, produktivitas tadi gitu ya. Nah, watolabul mafkud ya, maaf, watolabul mafkud, dan mencari yang belum ada ya, itu mencari yang belum ada itu ya. Nah, di di waktu kita syukur itu sebetulnya ada sabar ya, ada pengendapan gitu ya, itu pengendalian diri. Pada waktu kita mengendalikan diri sebetulnya ada persiapan untuk syukur. Maka baik syukur maupun fokusnya tadi ada derita dengan yang disenangi, tapi intinya itu disebutnya ya iman gitu ya. Iman gitu. Maka ini disebutkan bahwa iman itu kan eh, setengahnya berkaitan dengan sabar ya, setengahnya lagi berkaitan dengan syukur gitu ya. Itu kan iman itu kan gerakan sebetulnya. Iman itu gerakan apa yang diawali dengan apa eh, tambatan gitu ya, si tambatan itu sendiri. Nah, apa disebutnya itu eh, iman itu apa dun kan bil qalbi itu ya, asdun bil qalbi ya. Menambatkan pergolakan hidup gitu ya. Ditambatkan ke Allah gitu ya, ditambatkan kepada Allah gitu. Eh, Kemudian wakaulun wakaulun bilisan gitu ya. Kemudian di apa di diteorikan gitu ya, menjadikan satu pendapat. Kaul itu kan bisa jadi teori gitu ya. Teori gitu ya. Jadi ucapannya bukan mengucapkan yang kosong, tapi ucapan itu yang apa berbobot tadi akdun ya, itu berbobot pertimbangan reasoningnya yang kuat gitu ya, sehingga eh, sehingga nantinya membentuk membentuk satu sikap gitu ya, dan sikap ini nanti kepada wa'af alum bin arkan itu pekerjaan. Nah, itu yang aktun bil qalbi wa af'alun apa wa qaulun bilisan wa af'alun bil arkan itu ada di sela-sela itu apa masuk ya sisi pengendalian diri, sabar ya, masuk syukur gitu ya. Itu syukur ya. Maka itu jadilah peristiwa gitu ya. Sehingga ayat berikutnya itu apa ayat yang selanjutnya itu eh, wabashiril ya, wabashiril sobirin gitu ya. Itu basar itu basar itu kan kulit ya. Manusia itu basar itu fisik gitu ya, fisik gitu ya sebetulnya. Basarun ya itu kan fisik kulitnya gitu. Maka artinya realistik gitu ya, realistik empiris gitu ya. Sehingga wabashiri sobirin gitu ya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi gitu ya. Hendaklah hendaklah engkau itu berdakwah gitu ya, dengan menyampaikan gitu, dengan menyampaikan kabar gembira yang realistik gitu ya, yang real, yang menyentuh. Jadi tidak omon-omon gitu ya, tapi wabashir itu memang menyentuh empiris sih, singkat rasa ke apa ke ketubuhan manusia yang hidup di alam semesta yang tidak bisa lepas dari tubuh ini gitu ya, gitu. Nah, jadi wabasiril sobirin gitu ya. Nah, yang sobirin ini adalah alladzina idza asobathum musibah. Nah, musibah itu peristiwa gitu ya. Dan peristiwa itu atau kejadian itu adalah apa sebetulnya itu kejadian itu biasanya atau peristiwa itu hmm, apa ada timpaan dan tempaan gitu ya. Jadi apa mengenai kan gitu ya. Musibah itu mengenai itu. Tapi orang tadi lagi-lagi itu ya disebut musibah lamun lamun kapapaitan gitu ya. Maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu untuk yang mati gitu ya, gitu. Padahal itu belum sebetulnya bukan sekedar itu sebetulnya. Sehingga qalu itu
tadi ya, eh, menghadapi peristiwa yang selalu ada timpaan dan tempaan gitu ya, yang tadi diberi syai'in ya, berbentuk potensi itu ju dan lain sebagainya itu sendiri gitu ya, itu harus menjadi satu pendapat gitu, pendirian gitu ya, pendirian gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu ya. Itu adalah semuanya ada di dalam genggaman gitu ya. Ada di dalam atau piqobdilah gitu ya. Ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya mau kemanapun itu Allah Subhanahu wa taala itu harus menjadikan satu apa pengakuan gitu ya. Maka eh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu segala yang ada dan yang mungkin ada gitu ya. Itu milik Allah gitu, kepunyaan Allah. Dan semuanya akan merujuk ke sana. Gitu. Itu mau mau taat gitu ya atau mau kerasan gitu ya. Itu mau taat mau terpaksa itu tetap aja rojiun ya Allah gitu. Jadi mau kafir mau muslim tetap aja itu rojiun ila Allah gitu ya. Itu hormat itu Allah. Nah, itu harus menjadikan satu pendirian. Nah, karena itu ulaika gitu ya. Eh, eh, Mereka itu yaitu tadi orang-orang eh, sabar yang mempunyai timpaan dan tempaan yang dari syukur gitu ya, atau iman tadi adalah alaihim sholawatun, itu berkah dan ampunan sebetulnya ada yang menyebutkan itu. Berkah dan ampunan warahmat dan rahmat itu. Rahmat itu pemberian yang ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang di luar nalar kita gitu atau di dalam apa sangkaan kita gitu itu rahmat ya yang apa eh, ya memang bisa dicerap hanya dengan iman tadi, dengan sabar dan syukur. Wa ulaika humul muhtadun, dan itu mereka layak lah tuh mendapatkan arahan-arahan dari Allah ya lewat tentunya Al-Quran dengan As-Sunnah ya. Sehingga hidupnya ini selalu ada di dalam apa ya kesadaran gitu ya. Itu kesadaran. Nah, ini yang muhtadun itu kan sadar, sehingga hidup ini karena sebagai ujian maka ada rancangan ya, rancang bangun kira-kira di di planning gitu ya, tidak ujug-ujug gitu ya, datanya tidak random gitu ya, ujug-ujug kejadian gini gitu. Tapi eh, orang yang sadar akan ujian itu maka sejak kita sadar hidup di dunia ini kita memprogramkan gitu ya itu memprogramkan memplanning gitu ya eh, apa sehingga kita hidup ini tidak ujung-ujung kejadian gitu ya. Seolah-olah seperti ikan yang mati gitu ya, tapi ikut ikut bergerak gitu. Tapi digerakannya dengan apa dentuman air itu sendiri ya. Tapi kalau yang hidup gitu ya, yang hidup ini yang penuh rancangan itu yang muhtadun itu eh, selalu ada di dalam kesadaran gitu ya, yang saya kira kalau Aristoteles itu menyebutkan itu dengan reasoning itu ya, kira-kira itu dengan reasoning itu penuh penuh pertimbangan. Orang yang muhtadun itu bukan random gitu. Saya kira itu intinya, dan ini ada beberapa apa tulisan yang salah ketik gitu ya. Eh, itu mohon maaf ya. Demikian untuk penyampaian ala kadarnya. Mohon maaf apabila apa Allah memberikan kekurangan kepada saya. Nuhun Pak Ustadz, Alhamdulillah Ya. sangat bermakna sekali ini dengan pendekatan Sufi ya. Alhamdulillah. Jadi memang seperti Pak Harodin Ar-Razi bilang bahwasanya ya banyak manusia yang apa menyangka bahwasanya bala itu adalah yang susah-susah saja, sedangkan yang senang itu
itu bukan bala. Padahal keduanya dalam konsep yang sama. Maka harus senantiasa bersyukur dan bersabar ya Pak Ustadz ya. Iya, iya. Bersyukur ketika mendapat nikmat, bersabar ketika mendapatkan ujian yang tidak disenangi. Mangga Bapak Ibu sekalian, jangan lupa mengisi daftar hadir dan apabila ada yang mau bertanya dipersilahkan. Ustadz, yang naruh sekedik, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak Ustadz, terkait dengan sabar nih ya. Sabar dan ujian nih, ujian. Pak Ustadz, pertanyaan yang elementer sih sebetulnya. Ini tentang ukuran atau bobot ujian gitu ya. Kira-kira apakah ujian yang diberikan kepada setiap makhluk Allah yang tadi apakah bobotnya itu disamakan atau ukurannya apa ya yang sehingga Allah memberikan ujian bekasi ini mah udah merenang ukurannya nggak sakit ya jadi cukupnya segini gitu ya. Hmm. Kalau ini mah apakah dilihat dari amal salehnya seseorang sehingga bobot atau kadar ujian yang diberikan juga akan berbeda-beda gitu ya dari yang diterima oleh makhluknya itu. Hmm. Kedua, tadi juga disebutkan ya kalau kan bentuknya itu kan bisa kesenangan, bisa mungkin bisa penderitaan ya gitu. Nah, tapi yang saya tanyakan itu apa sih sebetulnya yang membedakan Pak Ustadz antara ujian, cobaan, siksa atau karena ini mah memang sanksi karena perbuatannya tidak benar gitu kan sehingga diberikan siksa. Nah, kira-kira apa nih pengklasifikasiannya? Apakah ini bentuknya ujian? Kadang-kadang kita suka imam ujian, padahal jangan-jangan bukan ujian, mungkin karena kita berbuat dosa ya, jadi itu mah laknat barangkali ya. Hmm. Itu. Yang selanjutnya ini saya sering kalau membaca terjemahan dari Al-Quran selalu digambarkan bahwa surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai gitu ya. Kenapa? Hampir setiap ini kan mengalir sungai-sungai yang terus juga nanti kalau orang baik itu ditemani oleh bidadari yang tidak pernah tua, sehingga kata Pak Dekan mah tidak pernah sakinah gitu kan ya karena tua tidak pernah tua dia muda terus kan gitu ya. Hmm. Nah itu kira-kira gimana nih ininya penjelasannya. Atur nuhun Pak Ya, Ustadz Semar. ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun perpanandang para tarasanana. Nah, mangga Pak Ustadz, Ya, ya, ada 3 pertanyaan. ya, ya. Itu ada ini memang berkaitan dengan taklif gitu ya, tapi juga ada wad'i gitu ya. Itu ada wad'i. Nah, itu dilihat dari sisi ya. Kalau kalau kita ada taklif dan wad'i gitu ya. Itu ya kalau taklif itu lebih kepada pembebanan ya, Hmm. membebankan gitu ya. Kemudian kalau eh, wad'i itu eh, kira-kira si apa eh, lingkungan gitu ya. Itu lingkungan lebih lebih mendominasi gitu ya, mendominasi. Nah, Hmm. tapi kalau dilihat dari apa kemurnian tidak artinya dilihat secara secara kuliah ya, kuliah dalam artian universal itu bahwa Allah itu menyamaratakan sebetulnya, ya, Hmm. menyamaratakan kalau dilihat tuh dinyamaratakan tidak ada perbedaan itu. Tetapi pas begitu turun, jadi kalau di alam primordialnya itu kan bala syahidna itu ya mengakui itu berarti di sana eh, seluruhnya tidak ada pembedaan gitu ya sebagai. Nah, tapi pada saat masuk gitu atau pada saat ke dunia ini gitu ya, tadi si ajang ajang ujian tadi gitu ya, maka berlakulah taklif gitu ya. Nah, itu di taklif biasanya dilakukan dengan wad'i tadi gitu ya, dengan wad'i tadi sehingga Al-Baqarah itu disebut la yukallifullahu nafsan illa wus'aha gitu ya. Nah itu jadi wus'ahanya itu lebih kepada wad'i. Nah, dilihat dari wad'i ya berarti ada
sifat individual gitu ya. Sifat individual sehingga dengan sifat individual ini orang jadi tidak rata gitu ya. Tidak rata itu ya. Tidak rata. Napasnya itu ya, napasnya itu taklif umpamanya. Nah, napasnya itu adalah taklif itu beban yang diberikan itu sama itu. Tapi pas begitu si napas ini ya ngancik ke diri saya itu akan beda dengan napasnya ada istri saya itu ya, ngos-ngosannya akan beda gitu ya, akan beda itu ya. Nah, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala penuh dengan rahasia ya, dengan adanya keragaman, ada taklid dengan wadi itu memang akhirnya bersifat individual gitu ya. Sehingga Allah itu tidak pernah universal kan gitu ya. Allah tidak pernah universal, tapi Allah itu individual. Ya, Allah saja individual, maka si makhluknya juga individual. Karena individual, maka diberikanlah keragaman gitu. Dan keragaman ini supaya tidak ada keseragaman. Nah, dengan keseragaman inilah yang ya apa dengan keragaman inilah jadilah ujian gitu ya. Nah, dia dengan ujian. Nah, tapi taklid dengan wadi eh, itu yang tadi yang primordialnya itu eh, ya nggak nggak ada ya, tidak ada baik, tidak ada buruk gitu ya, tidak. Tapi semuanya baik dalam artian primordial itu ya. Nah, eh, itu seperti umpamanya kita kita lihat pete gitu ya. Itu pete itu kan si petani itu kan menanam pete itu tidak tidak dengan ulatnya gitu ya. Tetapi begitu si pohon pete berpete gitu ya, berpete itu jadi ada ulat itu jadi apa ada ulat gitu ya. Jadi ada ulat gitu. Nah, mungkin si pete ini yang daya tahannya untuk ke apa ke ulat gitu ya itu tidak seluruhnya juga berulat gitu ya, tidak seluruhnya berulat gitu ya. Nah, maka apa di apa disebutnya itu eh, ujian ini eh, pada pada dasarnya ya eh, sama gitu ya, tapi secara individual itu atau jadi berbeda gitu ya. Nah, maka pada pada manusia itu pada dasarnya fitrah gitu ya, pada dasarnya fitrah gitu. Tapi jangan di apa, jangan berarti bebas dari ulat tadi gitu ya. Gitu. Maka di disebutnya itu apa abawahu ya itu si lingkungan itu bisa cukup mempengaruhi itu sendiri gitu ya. Gitu ya. Sehingga orang itu Islam gitu, orang itu umpamanya apa Kristiani atau yang lain itu pada pada dasarnya itu Islam gitu ya, itu Islam gitu ya. Maka tidak disebut yusalimanihi ya, Allah itu mengislamkan, tetapi yuhawidanihi gitu ya nih. Nah, sehingga eh, klasifikasi tentang ini apa ini apakah ujian atau ini cobaan gitu atau ini itu sangat tergantung gitu ya kemampuan orang gitu ya menyebulkan eh, apa potensinya, dan penyebulan potensi itu harus mempertimbangkan lingkungan gitu ya. Nah, mungkin kalau lingkungan itulah yang sebetulnya yang mengubah gitu ya, sehingga ada jadi apa ujian yang menjadi uh, cobaan dalam artian apa sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya, apa eh, tarhib gitu ya, supaya dia kembali lagi kepada semulanya itu sendiri. Maka kalau saya melihat bahwa ujian itu akan menjadikan satu satu apa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala itu ya. Nah, manakala si orang itu eh apa si konsep sabarnya tadi itu ya, dengan lingkungan ini harus harus hati-hati gitu ya dengan lingkungan itu. Jadi
lingkungan itu yang bisa menenggelamkan ya potensi yang baik itu menjadi buruk gitu ya. Nah, sehingga itu ujian menjadikan cobaan dalam artian orang supaya supaya bangkit balik lagi ke hitohnya itu kepandaian orang di lingkungan. Jadi jangan jangan diciptakan oleh lingkungan, tapi kita menciptakan dulu lingkungan gitu ya. Gitu, ciptakan lingkungan. Nah ini yang eh, saya kira eh, apa eh, eh, perjuangan gitu ya di ayat ini disebut ada daya daya juang gitu ya. Daya juang inilah yang di ujian bisa menjadi cobaan gitu ya. Gitu. Nah, eh, jadi surga itu masuknya kepada tarhib ya gitu ya tarhib dan karena masuk kepada tarhib maka surga itu bukan ada sebetulnya ya, tapi diadakan gitu ya. Sudah diadakan. Nah, karena diadakan itu maka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam kerangka sebagai pangbibita gitu ya supaya eh, orang itu hidup penuh dengan kehati-hatian di alam semesta ini sebab ada tuntutan lebih lanjut sebab penyelenggaraan ujian di dunia ini tidak tuntas semua itu ya tidak tuntas semua ada yang baru lahir itu sudah meninggal gitu atau saya sudah lahir berarti tekaburu menikah dan lain sebagainya. Nah, nanti jangan khawatir. Nah, nanti ada tindak lanjut dari Allah Subhanahu wa taala di alam semesta di antaranya adalah Dari surga. surga gitu ya di surga maka bahasanya bahasa janah ya bahasa tersembunyi. Janah itu kan artinya janin itu kan tersembunyi itu dengan tersembunyi. Eh, tapi nanti pas kalau kita masuk surga tidak jauh sih gambarannya dengan di dunia gitu ya di dunia sebab adunya majratul lil akhirah gitu ya apa yang kita lakukan sebetulnya mengakhirat gitu. Mengakhirat tuh kita maunya ke surga gitu ya gitu. Ke surga. Eh, saya kira Atau gitu non, Prof. Ya Prof. atau non, Pak Ustaz. Iya ya. Jadi Kalau surga surga teh sebagai pangbebita ya Pak ya, Surga, ditanya, yang sur udah dan melihat lega itu kan ada. gitu ya. karena lega aja nanti cek Pak Etik. Pak Ustadz, nyambung Pak Ustadz. Prof. Biar kan nyambung sarang Prof Nanang tadi kan sahur Pak Ustadz bahwa kita harus menciptakan lingkungan kan gitu ya. Nah, ini bagaimana caranya menciptakan lingkungan? Menciptakan lingkungan supaya tadi apa yang asalnya cobaan itu menjadi cobian gitu ya Pak. Nah, kan lamun cobian mah salit, jadi kan dirasakan tidak berat gitu, beda Cobian ya, cobaan. cobian. Ya, di orang kadang-kadang sok salitah nyobian kalau kadebeakeun kabeh gitu ya. Nyobian tapi sapiringnya. Jadi nah itu, jadi pertama berarti kan kita harus menciptakan tadi lingkungan supaya kita menjadi orang-orang yang kuat supaya apa yang cobaan sebesar apapun ternyata menjadi ringan. Padahal kan tadi ya bahwa meskipun tadi awalnya semua diberikan universal sama, tapi kan tadi ujung-ujungnya menjadi individual. Makanya ada istilah makin tinggi pohon maka angin bertiup makin kencang kan gitu. Jadi makin tinggi seseorang menjadi ustadz, berarti cobaannya juga makin besar. Nah, seharusnya berarti kan sudah makin kuat kan kira, tapi kan namanya juga jalmi selalu ada godaan iman itu kadang-kadang turun, kadang-kadang naik, sami sarang emen, oke kan gitunya kadang-kadang turun. Nah, kadang iman teh senandar. untuk menciptakan lingkungan tadi yang baik supaya semua kita yang cobaan-cobaan itu menjadi dianggap oleh kita sebagai
sesuatu yang menyenangkan sehingga kita bisa selalu bersabar dan selalu bersyukur. Nah, gimana caranya Pak Ustadz? Hmm. Ya, Amin. Maka Pak Ustadz ya, ya. menciptakan lingkungan Iya. sabar dan bersyukur. Tadi di sela-sela tulisan saya itu bahwa ujian itu adalah bersifat konstruktif gitu ya, membangun ya dengan potensi yang dibawa tadi. Eh, Maka karena kita mensituasi itu ya, mensituasi dia. Tadi peristiwa musibah itu peristiwa itu ya, situasi mensituasi itu ya. Nah, maka yang pertama-tama adalah ciptakan situasi, ya, ciptakan situasi, ya. Eh, maka dengan penciptakan situasi itu akan menjadi penguasaan, gitu ya, gitu. Maka yang penting si ujian tadi itu, yang konstruktif tadi itu, ya potensi itu, maka kalau menurut saya itu si yang menciptakan itu ciptakan situasi si lingkungan itu, situasi itu sebab bukan bukan mengenyahkan kan, tidak mungkin kita menghilangkan penderitaan itu nggak mungkin ya, Tuhan sudah tadi satu kepastian Allah akan menyelenggarakan ujian itu ya, di ayatnya itu. Itu atau tidak mungkin juga kita mengenyahkan kesenangan gitu ya. Atau mengenyahkan keragaman gitu ya, tapi adanya keseragaman gitu ya. Nah, maka bukan keseragamannya, bukan keragamannya, tetapi menciptakan situasinya, gitu ya. Jadi bukan bukan negaranya ajang ujian gitu ya, tetapi situasi tentang negara itu sendiri. Sebab banyak orang yang tidak mempunyai negara dalam artian juntrungan negara gitu ya, tetapi bisa menciptakan alam semesta ini disituasikan ya dengan kelihayan dia menggunakan hopnya gitu ya, menggunakan rojaknya, menggunakan junya ya, menggunakan tadi dalam ajang sabar dan syukur itu eh, semakin luas gitu, bahkan semakin menguasai berbagai negara gitu ya, gitu. Tapi sebaliknya ada orang yang bernegara di juntrungan negara, tetapi seolah-olah tidak bernegara gitu ya. Sebab dikendalikan oleh situasi orang yang bisa menciptakan itu, gitu. Itu yang disebut musibah itu tadi, peristiwa itu. Nah, ini maka ayat ini sebetulnya menggelitik orang gitu ya, ke orang yang beriman tadi. Akdun itu ya harusnya si dunia ini ada di genggaman orang-orang yang beriman. Yang bagaimana yang beriman itu, yaitu bisa dengan keimanannya itu bisa menciptakan gitu ya, menciptakan kalau negara itu kebenegaraannya itu bukan bukan ya, bagusnya ya ya punya negara, ya punya napas negara ya itu situasinya, ya itu. Atau sebagai permisalan gitu ya, kalau saya di kelas itu, jadi bukan bukan gedungnya yang mentereng dan sebagainya gitu ya, kelasnya yang bagus gitu ya, lengkap dan sebagainya, tetapi situasi belajar gitu ya, itu ya. Situasi belajar yang ini yang diuji, itu situasi belajar. Sebab kalau situasi itu tercipta gitu ya, oleh gagasan-gagasan kita gitu ya, maka dimanapun gitu ya, dan kapanpun kita bisa bisa belajar gitu. Tetapi kalau umpamanya yang dibenahi kelasnya bagus gitu ya, tapi tidak tercipta situasi belajar, ya tidak akan berhasil ya. Bisa saja sih kelas itu tempat bobogohan gitu ya, tempat apa gitu ya. Tetapi kalau ya yang bagus ya kelasnya bagus gitu, situasi. Tapi yang penting situasinya itu. Nah, maka ayat yang disebut berkah tadi, solawat gitu ya kan, solawat itu ada pertautan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seolah-olah bahwa ya kealohan itu ya, kealohan itu jadi ajang penciptaan dunia ini yang disebut tambatan tadi gitu ya. Tambatan tadi gitu ya. Eh, saya kira ya, si
Karena itu lingkungan itu sebetulnya bobrok ya. Lingkungan itu bobrok sebetulnya. Kebanyakan sebab orang lebih lebih dekat kepada yang apa yang buruk itu kan senang ya. Kalau ke neraka itu kan bil makarih gitu ya. Apa kalau ke surga itu beri bil makarih gitu ya dengan rasa seneng gitu ya. Tapi kalau ke arah ke neraka itu adalah bisawat gitu. Nafsu gede bisawat. Maka nafsu yang besar inilah ya kalau kita tidak dikendali, bukan ditimbulkan nafsunya kan bukan dinyahkan itu. Sama kalau tidak ada nafsu ya soleh tapi nafsuan nggak apa-apaan. Justru orang itu disebut soleh nafsunya tetap ada gitu ya, tapi dikelola gitu ya, dikelola. Nah, maka syahwat itu sebetulnya lebih dominan di alam semesta itu. Nah, kalau syahwatnya yang negatif yang dikembangkan itu yang lebih cepat gitu ya, lebih cepat. Maka si dunia ini digenggam oleh syahwat yang negatif sebetulnya. Maka jelek sebetulnya alam semesta itu. Maka kalau kalau bagus, kalau tidak bisa tercipta si alam yang dikuasai oleh syahwat ini, ya kita harus ujlah kan gitu ya. Di sini disebut ujlah gitu ya. Itu. Sabar Imam Al-Ghazali disebut bukan Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi kan ujlah gitu ya. Maka yang disebut takut itu harus takut kepadaku gitu ya. Nah, maka meluluhkan ya kira-kira meluluhkan alam semesta sebagai alat ajang ujian ini adalah diciptakan dengan penambatan kepada Allah gitu ya, dengan kaulun bilisan itu atau dengan innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu. Nah, tapi kalau itu tidak tercipta gitu ya, sebagus apapun gitu, selengkap apapun itu tidak ada pengaruhnya, itu tidak menjadi apa disebutnya itu ya tidak menjadi samarot gitu ya gitu atau tidak jadi apa ujian yang oleh Allah Subhanahu itu anpus gitu ya. Jadi hembusan itu. Maka hembusan ke siapapun pengaruh kepada siapapun itu yang paling bagus adalah diciptakan dulu situasi itu gitu ya, situasi itu. Jadi kalau kalau Islam itu ingin mendunia itu ya, maka pertama-tama ciptakan dulu situasi wadah ya, wadah yang untuk Islam itu berjalan. Tapi kalau situasinya belum tercipta gitu ya, sakumaha kita kerasnya dan sebagainya ya tidak akan ada yang mendengar. Nah, orang tidak takut lagi, orang tidak takut. Jadi takut justru dengan situasi gitu ya. Maka situasi dunia sekarang gitu ya, ini kan siju dan sebagainya bukan untuk orang iman, tapi semuanya diberikan secara rata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi justru malapetaka itu menjadi nikmat bagi mereka itu sebab situasinya itu. Jadi justru malapetaka memenangkan dunia ini gitu ya, itu ya memenangkan dunia ini. Gitu ya. Tapi justru yang senang-senang gitu seperti tadi surga itu hanya bayangan-bayangan aja itu. Acol itu seneng lah kayak asup neraka gitu. Nanti juga asup surga gitu ya. Gitu. Nah, tapi orang yang pinarakaun itu dikemas gitu situasinya. Itu bisa begitu ya. Masjid ya yang tidak pakai alat petir gitu ya. Nah, itu pasti rugruk namun ayah petir gitu ya. Tidak, walau tidak pasti. Tapi tempat dugem gitu ya, tapi pakai anti petir ya. Itu namun ayah petir ya tenang ya gitu. Dugem gitu ya. Nah, kira-kira si dunia ini ya tempat dugem gitu ya. Sebab anti petirnya dipasang itu. Bahkan yang memasang itu ya mau apa kupar ya, tetapi dia bisa menciptakan situasi gitu ya. Orang tidak punya negara, tapi semua negara ada di bawahnya. Sebab itu situasinya yang diciptakan gitu ya. Orang bisa belajar di pasar bahasa dia atau situasinya itu. Walaupun di kelas umpamanya, kalau tidak diciptakan ya tidak akan terjadi belajar yang efektif. Ya, Jadi suasananya ya, Iya, suasana. ya, suasananya apa akan sih? suatu suasana. Mohon maaf itu ya. Atur nuhun Ustaz. Ya, Jadi teringat sebuah hadis bahwasanya dunia sijinul mukminin gitu. Bahwasanya dunia ini adalah penjara bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau orang beriman punya rasa situasi bahwasanya ia diawasi oleh Allah, akhirnya ini tidak boleh, ini tidak boleh. Tapi kalau orang tidak beriman,
ya karena tidak tahu ada apa namanya atau tidak Rambu-rambu gitu ya. menutup diri dari apa tadi ada balasan dan juga ada azab, maka dia merasa nikmat di dunia, betul ya Ustaz ya, seperti itu. Baik Bapak Ibu Ya, sekalian, tidak terasa sudah pukul 6.30. Ada kegiatan lain mungkin nanti ke depannya. Kami selaku pengurus kajian tafsir menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ustadz Sobar atas materinya pada pagi hari ini yang telah sangat-sangat menggugah secara sufi dan filosofi. Hatur nuhun Pak Ustadz, jazakumullah ya khairan. sami-sami Pak. Dan selanjutnya jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita rencanakan semoga dalam takdir baik dan kemudian apa yang Amin. dalam keadaan baik semoga ditetapkan dalam istiqomah kebaikan dan juga Amin. kita berharap Amin. kepada Allah Amin. Subhanahu wa taala agar yang sakit disembuhkan, yang mempunyai masalah agar Amin. diberikan jalan keluar dan utamanya SPMI sekarang minggu SPMI, SPMI S1, S2, S3, MIH, MKN semuanya diberikan kelancaran dan juga hasil yang terbaik dan utamanya mahasiswa kita bisa bertambah sesuai dengan targetnya atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita tutup pada kajian tafsir pada pagi ini. Bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Atur nuhun sadayana. Warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun, sedayana nuhun. Nuhun, Pak Ustadz. Nuhun, Pak Sehat, Ustadz. Nuhun, Sayana. Ustaz.